Thomas. Sorry. Life or death situation, I need you to use the ring to save me, like right now. Halo guys, 6 April kemarin baru banget dirilis di Indonesia, bioskop-bioskop Indonesia, film Sonic Hedgehog. Nah, buat kalian nih pasti pada tahu nih tentang Sonic ya. Apalagi kalau misalnya dulu memang sering main Sega, itu kan sering banget tuh main Sonic ya. Pasti familiar banget dengan Sonic Hedgehog. Nah, oke guys, film yang sangat familiar di kalangan lu semua, dan terutama kalau buat gua mungkin kenal Sonic itu dari gua SD, SMP, mungkin dari gua kecil. Gua udah main Sega itu kenal banget sama film game yang satu ini. Oke guys, makanya kali ini gue mau review tentang Sonic Hedgehog 2 yang baru rilis 6 April kemarin. Check this out. Sonic Hedgehog 2 ini kemarin gue baru nonton nih guys, dan lumayan lah buat kalian yang pengen nonton sama keluarga ya, anak-anak kalian atau ya teman-teman yang masih di bawah umur ya, di bawah 13 tahun bisa nonton bareng Sonic Hedgehog 2 ini. Nah, Sonic Hedgehog 2 ini ya kelanjutan dari Sonic Hedgehog sebelumnya. Kali ini ya Sonic Hedgehog 2 ini menceritakan tentang kembalinya si Dr. Robotnik. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman udah lihat di Sonic Hedgehog sebelumnya ya, yang namanya Dr. Robotnik ini diasingkan ke sebuah planet jamur. Nah, oke guys, sebelum gua review tentang Sonic Hedgehog 2 ini, ada baiknya lu semua yang belum subscribe juga boleh subscribe dulu channel gue, dan like dan komen buat yang mau diskusi tentang film kali ini yang mau gue review. Dan gue ingetin buat kalian, ini adalah spoiler, makanya buat yang belum nonton mending nonton dulu di bioskop, atau yang tidak terpengaruh oleh spoiler boleh langsung aja ya bisa lihat review gue kali ini. Tapi kalau yang nggak mau dengerin spoiler ya lu tutup video ini dan lu balik lagi nanti ketika lu udah nonton filmnya di bioskop. Oke, Sonic the Hedgehog 2. Ya, Sonic the Hedgehog 2 ini disutradarai oleh Jeff Flower. Nah, ya. Dan Sonic the Hedgehog ini betul ya udah lama banget ada di game Sega kalau misalnya lo lihat, dan sekarang juga di game-game terbaru Sonic Hedgehog ini selalu ada ya. Dan karakter-karakternya paling pasti teman-teman juga udah tahu ya, dari mulai Tails ya, Dr. Robotnik sebagai musuhnya, dan di film kali ini ada yang namanya Knuckles. Nah, Knuckles ini itu temennya Sonic ya, yang berwarna merah nih guys ya. Oke, ceritanya adalah dari kembalinya Robotnik, Dr. Robotnik ya ke bumi ya. Sebelumnya kan dia diusir tuh ya, bukan diusir, diasingkan ke planet nan jauh di sana, di planet Jamur. Nah, di planet Jamur dia diasingkan, dan dia sudah scene pertama itu dia memperlihatkan Dr. Robotnik yang udah mulai stres nih. Mulai stres karena dia udah diasingkan cukup lama banget, di kisaran lebih dari 300 hari kalau yang gue lihat. Dia diasingkan di sebuah planet Jamur. Nah, kemudian suatu saat dia sampai membuat percobaan-percobaan agar dia bisa kembali ke bumi. Nah, Knuckles ini bertemu dengan Dr. Robotnik. Ternyata yang keluar dari lingkaran kuning itu si Knuckles ya. Dan Knuckles ini bertanya, karena Dr. Robotnik ini memegang bulunya si Sonic ini nih yang warna biru, yang bisa mengeluarkan tenaga listrik yang sangat tinggi gitu. Dia bertanya, ini dapat dari mana nih bulu ini, seperti itu. Karena dengan percobaan si Robotnik ini dia mengeluarkan tenaga listrik yang sangat besar dan mengundang si Knuckles untuk datang ke planet Jamur ini gitu. Nah, dengan kepintaran Dr. Robotnik, akhirnya dia bilang, kalau lo pengen tahu siapa pemilik bulu yang berwarna biru ini, yang mengandung listrik tegangan tinggi ini, gua bisa mengantarkan lo ke sana. Intinya seperti itu. Jadi intinya akhirnya si Dr. Robotnik ini berhasil kembali ke bumi. Nah, sementara Sonic yang mencoba menjadi
dan menetap di Green Hills ya. Dia mencoba menjadi seorang pahlawan tapi belum menjadi seorang pahlawan yang sempurna. Dia masih menjadi pahlawan yang tanggung jawabnya masih kurang ya, masih banyak harus dia pelajari karena beberapa kali dia menolong orang itu terjadi kecelakaan kecil, besar sih sebenarnya. Nah, sehingga beberapa orang belum meyakini bahwa si Sonic ini bisa menjadi seorang pahlawan yang baik, terutama rekannya nih. Nah, rekannya yang bernama Tom dan Maddie. Nah, Tom dan Maddie ini akhirnya nanti jadi orang tua angkatnya si Sonic nih, ya. Karena kalau gue lihat alur cerita ini sih dari awal Sonic itu ya dia yang sering main sendiri, main baseball sendiri gitu. Artinya dia nggak punya teman. Akhirnya ketemu si Tom, ya, Tom dan Maddie ini, dan mereka diakui sebagai keluarga, begitu kan. Nah, sampai pada akhirnya si Sonic ini selalu menjadi perhatian bagi Tom dan Maddie karena Sonic ini nggak punya teman gitu loh. Dia main-main sama anjing, dia sendiri, kesian, si Tom ini ngerasa kesian. Suatu saat Tom dan Maddie akan pergi berlibur, ya, dia akan pergi berlibur. Namun sayangnya tidak lama setelah mereka pergi, Dr. Robotnik, sang musuh bebuyutan si landak biru itu, kembali ke bumi. Kali ini Dr. Robotnik datang dengan pasukan baru, Knuckles tadi yang ditemuin oleh Dr. Robotnik di planet Jamur. Tujuan mereka datang kembali adalah untuk mencari Master Emerald yang memiliki kekuatan super. Kekuatan super itu bisa membangun dan menghancurkan peradaban di bumi. Atas hal ini, Sonic pun mencari strategi agar bisa menggagalkan rencana Dr. Robotnik. Strategi yang dilakukan oleh Sonic ialah bekerja sama dengan sahabatnya Tails. Nah, Tails ini dia datang mencari Sonic, dan Sonic pun sebenarnya nggak tahu Tails ini siapa gitu. Tapi Tails ini memperhatikan Sonic dari jauh dan dia punya kecerdasan atau kepintaran yang lebih bagus. Dan Tails ini kan dia punya keunggulan bisa terbang ya. Jadi dalam keadaan sulit dia bisa membantu Sonic untuk terbang kayak begitu. Nah, Tails ini ketemu sama Sonic nih, dia ngasih tahu bahwa ada ancaman berbahaya buat Sonic ini gitu. Makanya si Tails ini segera mencari keberadaan Sonic begitu. Nah, tapi keburu ketemu sama Dr. Robotnik. Mereka berdua kemudian mencari strategi bersama ya untuk mendapatkan Master Emerald yang dicari juga oleh Robotnik dan Knuckles nih guys. Nah, kemudian bersama dengan Tails, Sonic memulai perjalanannya untuk menemukan Master Emerald. Semua itu dilakukan dengan cepat sebelum Master Emerald jatuh ke tangan yang salah. Jadi Sonic sama Tails ini kejar-kejaran nih untuk mencari tahu Master Emerald itu berada. Begitu juga dengan Robotnik dan Knuckles ya, dia mencari Emerald itu berada. Nah, akhirnya si peta yang ditemukan oleh Sonic ini ya, dia mempunyai peta ini yang menunjukkan bahwa Master Emerald itu ada di bumi, itu di Siberia. Ya, di Siberia. Makanya mereka buru-buru ke sana, tapi sebelum buru ke sana kan si Dr. Robotnik ini udah ngambil petanya duluan dari si Sonic. Jadi mereka berempat itu tahu. Nah, kalau gue lihat nih dari mencari Master Emerald ini itu mirip banget di games ya. Kalau yang Robotniknya dengan si Knuckles itu pergi itu benar-benar mirip di games. Jadi ada ranjau, ada jebakan-jebakan kayak begitu. Nah, itu mirip banget di games. Begitu juga apa yang dilakukan Sonic. Nah, jadi itu di film ini ada unsur gamesnya kalau yang gue suka gitu loh. Jadi benar-benar ngerasa kita punya kenangan untuk gue pernah nih main game Sonic nih, dia bilang. Menurut gue sih seperti itu ya. Jadi di scene ini menunjukkan bahwa lebih banyak unsur gamesnya. Nah, di akhir kredit scene ya, di kredit penutup, cuman sebelum ke penutup, dari rebutan mereka ini yang akhirnya mendapatkannya itu si Dr. Robotnik, dengan Dr. Robotnik ini mengkhianati si Knuckles. Nah, dari hasil pengkhianatan Dr. Robotnik kepada Knuckles ini, Knuckles itu akhirnya bersadar bahwa teman sejatinya itu adalah si Sonic ya. Si Sonic ini
bener-bener punya niatan baik buat berteman, karena memang Sonic ini kesepian, Knuckles juga sebenarnya kesepian gitu. Begitu juga dengan Tails, mereka sama-sama kesepian tapi akhirnya mereka menjadi berteman gitu. Dr. Robotnik melakukan pengkhianatan kepada Knuckles karena ketika sudah menemukan Master Emerald itu, ya akhirnya si Master Emerald ini digunakan sendiri oleh Dr. Robotnik untuk menguasai dunia. Nah, di proses dia menguasai dunia ini akhirnya Sonic dan kawan-kawan ini tahu nih, berarti Robotnik ini punya kekuatan lebih, ya punya ya kekuatannya menjadi jauh lebih hebat berkali-kali lipat. Makanya mereka bertiga akhirnya harus bekerja sama untuk mengalahkan Dr. Robotnik. Nah, tapi dengan kerjasama mereka itu mereka merasa tidak cukup. Makanya Sonic langsung menghubungi Tom dan Maddie untuk mencari bala bantuan, ya. Si Sonic ini mencari bala bantuan dari Tom dan Maddie. Nah, akhirnya mereka bekerja sama untuk melawan si Dr. Robotnik, dan secara singkatnya Sonic dia berhasil untuk mengalahkan Dr. Robotnik, ya, dengan merebut Master Emerald ini ke tangan Sonic. Dan gue baru ngeliat nih, Sonic yang tadinya warna biru itu bisa berubah menjadi warna kuning. Ya, ternyata selama gue main game Sonic, gue baru ngeh ternyata kalau Sonic itu bisa berubah jadi kuning kalau misalnya ya mendapatkan kekuatan dari Master Emerald ini. Nah, singkat cerita ya, Dr. Robotnik tumbang, tapi di akhir credit scene, di kredit penutup dari film ini, seorang kru GUN dan Agen Stone tampak sedang berdiskusi. Mereka saling mendengarkan pendapat satu sama lain tentang operasi rahasia yang bernama Project Shadow. Hingga akhirnya tampak kalau Shadow the Hedgehog terbangun di dalam kapsul. Lantas akan ada karakter baru yang datang di lanjutan Sonic the Hedgehog berikutnya, ya. Ada si Shadow nih. Shadow ini yang landak tapi warna hitam, ya. Jadi akan ada tambahan karakter baru, dan gua sih gak yakin ya kalau Dr. Robotnik itu udah mati di Sonic Hedgehog kemarin, karena matinya nggak diliatin, tapi anak buahnya itu masih ada berpura-pura jadi agen FBI. Jadi ini cerita akan berlanjut lagi, ya. Dan prestasinya adalah dari film Sonic ini merupakan sequel Sonic yang kedua, ya, setelah film Sonic sebelumnya yang dari 6 April tadi 2022. Dalam pembukaannya, film Sonic the Hedgehog ini menorehkan catatan yang luar biasa. Film yang diadaptasi dari video game tersebut menghasilkan $1 juta Amerika Serikat atau sekitar 1 triliun di Amerika Utara pada akhir pekan ini. Artinya dalam waktu seminggu, ya, dalam waktu seminggu film Sonic ini menghasilkan pendapatan 1 triliun di Amerika Utara. Nah, ini lebih-lebih dari pendapatan yang didapatkan oleh film Morbius, ya, yang berlangsung bareng-bareng nih, tapi pendapatannya lebih jauh Sonic ternyata nih, guys. Nah, dibandingkan dengan film pertamanya Sonic the Hedgehog yang dirilis pada tahun 2020, itu mencetak pembukaan $58 juta Amerika Serikat pada awal 2020. Artinya sekitar 833,6 miliar. Ya, tapi pada waktu itu lagi awal-awal pandemi, ya, jadi mungkin karena faktor dampak dari pandemi juga, ya, nggak bisa sampai setinggi sekarang. Cuman ini prestasi dari film Sonic itu sendiri, guys. Lalu karakter Shadow yang terakhir muncul di film Sonic ini adalah seekor artificial hedgehog transgenik yang dibuat dari Black Arms DNA oleh Profesor Gerald Robotnik. Hadirnya dirinya dikenal sebagai bentuk kehidupan yang abadi, yang mana ia juga memiliki kelincahan dan kecepatan layaknya Sonic. Nah, makanya nanti di film ketiga ini kayaknya bakal seru banget, karena gue yakin pasti ada perseteruan antara si Sonic the Hedgehog yang berwarna biru melawan yang baru lagi nih yang warna hitam. Dan gue yakin Robotnik itu masih ada, ya. Oke, film ini gue rekomendasikan buat lu tonton di bioskop dengan keluarga lu, atau yang udah berkeluarga dengan anak lu, ini masih oke banget, ya. Nilainya 7 dari 10. Oke guys, kalau gitu sekian review gue tentang Sonic the Hedgehog 2. Oke, buat kalian yang udah nonton film Sonic the Hedgehog, bisa komen di bawah ini menurut kalian filmnya kayak gimana sih, ya, dan penilaian kalian seperti apa filmnya. Oke, kalau gitu salam sukses dari gue, sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya.
Cayo.